Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Jaini. Nih gue pengen ngasih lihat foto ya. Foto waktu gue sama si Fani, anak gue yang paling bontot nih. Foto di depan gerbangnya Gus Puat Pleret. Gerbangnya Pak Kiai ya. Ini fotonya nih. Nah di situ tuh ada tulisan Habib Muhyiddin Habib dilarang masuk. Habib Muhyiddin Habib dan pemulung dilarang masuk gitu ya. Terus abis gue ngeliat tulisan itu, gue pulang lah ke rumah gue. Di dalam perjalanan rumah gue tuh, gue mencoba kontak batin nih sama Gus Puat Pleret. Ini bisa bener, bisa salah gitu. Lu ngomong wah ini halu nih. Bodoh amat lah. Kontak batin itu gini ya. Gue berimajinasi, gue tuh ngobrol sama Pak Kiai gitu loh. Berimajinasi gue tuh ngobrol sama Pak Kiai. Kalau misalnya konten gue ini kagak bener, pasti Gus Puat itu telepon gue langsung, wah kamu ini take down lah ini gitu. Jadi di situ gue berimajinasi, berdiskusi sama Gus Puat. Jadi gue tanya di alam imajinasi gue itu kayak gitu, Pak Kiai, dulu orang Belanda kan pernah nulis ya, verboden, verhouden en inlander gitu. Dilarang masuk bagi anjing dan pribumi. Sekarang Pak Kiai balas dendam ya sama antek-anteknya Belanda dengan ngomong kayak begitu, dilarang masuk bagi Habib Muhyiddin Habib dan pemulung. Kenapa sih nggak kisos langsung? Kenapa kata-kata pemulung itu nggak diganti sama kata-kata anjing? Terus di alam imajinasi gue tuh dia bercerita gitu, anjing itu lebih mulia daripada pemulung. Anjing itu ada di surat Al-Kahfi, diceritain sama Allah. Anjing itu bisa ngebela agamanya Allah, bisa ngebela orang-orang tuh yang berjuang di jalannya Allah. Tapi pemulung enggak. Secara bahasa, ini bahasanya halus, tapi maknanya lebih kasar. Wah, ternyata bener-bener ya, Gus Puat itu tuh sastrawan ya. Emang dari gaya bahasanya itu kelihatannya tuh halus tuh, pemulung nih, bukannya anjing. Tapi dari segi makna, itu tuh ngerendahin banget gitu. Karena pemulung itu tuh bergaulnya tuh sama sampah. Pemulung itu tuh emang urusannya urusan sampah, urusannya urusan barang bekas. Habib, Muhyiddin Habib dan pemulung, ya urusannya urusan sampah semua. Jadi nggak boleh ada kotoran tuh masuk ke pondok Rofa. Nggak boleh ada kotoran itu masuk ke ininya Rofa. Segitu tegas sih. Dia bisa tegas tapi bahasanya halus banget. Bener-bener sastrawan keren ya menurut gue. Jadi kalau gue mah nggak sosok lebay lah, wah nggak boleh begini, enggak. Jadi emang jadi gini ya, ini Habib ini kan nih udah nipu umat ya, udah dikasih tahu nih sama dokter-dokter nih, so ini bawa haplogrupnya itu haplogrup G, tapi dia itu nggak ada satupun yang mau mengakui. Ada sih yang mau mengakui dia mau tes DNA, tapi akhirnya kan diteror kan tuh ya, kayak Ahmad Sahab itu ya. Tapi mayoritas semuanya tuh masih kekeh aja bahwa dia itu cucunya Nabi gitu. Nah ini nih menipu umat. Orang kalau yang namanya udah menipu umat, udah menipu Rasulullah, dia juga udah menipu Allah. Ini kejahatan yang luar biasa. Ini nggak bisa ditolerir. Mau disogok berapa triliun pun pasti Gus Puat itu di dalam sikap nih, karena nggak ada urusannya sama harta, ini nggak ada urusannya sama duit, ini urusannya harga dirinya Rasulullah, ini urusannya sama Allah. Gila, itu keren banget gitu. Makanya mungkin lu ngeliat gue dan orang-orang Pak Kiai apa segala macam, demi Allah nggak ada yang bayar ini cuma kesadaran dari hati doang. Dulu nih kakek gue tuh tinggal di Yogyakarta ya.
tinggal di Yogyakarta, dia ditugasin karena ada kasus Bandung Lautan Api, namanya kakek Popong Joyodiharjo gitu. Akhirnya dia punya adik jatuh cinta sama noni Belanda, namanya Leparmin, katanya mak gue kan manggilnya kan Leparmin. Itu walaupun adik, karena dia udah berkhianat atas nama perjuangan bangsa, itu nggak diakuin. Jadi sama bapaknya kakek gue tuh, kakek buyut gue tuh, dia nggak diakuin anak, hak warisnya dicabut, dia akhirnya pergi ke negeri Belanda. Saking segitu hebatnya tuh ya, patriotisme perjuangan bangsa itu tuh ya. Dia tahu nih bangsa Indonesia lagi diinjek-injek, lagi dijajah, lagi ditampas segala macam, nggak ada toleransi bagi pengkhianat. Makanya tuh Jenderal Sudirman tuh bilang kan, kata-kata dia gini, kalau kamu punya 10 peluru, isi pistol kamu tuh 9 buat pengkhianat, 1 buat musuh. Ngelawan musuh mah gampang, yang paling susah itu ngelawan pengkhianat. Yang paling susah itu ngelawan jiwa-jiwa tuh yang menjilat akan ininya dunia ya. Jadi dia rela nikung pemimpinnya, dia rela ngebohongin bawahannya demi untuk kenikmatan dunia sesaat. Jadi bener-bener ya, kalau gua rasa sih Panglima Sudirman itu, Jenderal Sudirman itu ya wali. Dia dengan fisiknya yang begitu, dia ditandu apa segala macam, dia bisa membangkitkan pejuang-pejuang yang lain tuh untuk bergerilya tuh di dalam hutan itu tuh. Makanya wih gila, kakek moyang gue keren-keren banget nih. Gue mesti nih ngomong kayak begini nih, bahwa kita tuh mesti bangga sama kakek moyang kita, bahwa kita tuh mesti itu sama kakek moyang kita. Kita balik lagi, kita tuh mencintai kakek moyang kita. Jadi kita tuh nggak mencintai kakek moyangnya orang lain, yang ternyata kakek moyangnya orang lain tuh cuma nipu doang bisanya, cuma bokis doang bisanya. Iya, Pangeran Diponegoro lah dibilang Balawi, Imam Bonjol lah kakek moyangnya Habib Rizik Syihab. Imam Bonjol dari daerah Sumatera tiba-tiba punya buyut logatnya Betawi gitu kan. Aduh, maksud gue gimana nih? Nggak masuk di akal lah. Jadi gitu ya. Gue nggak bosan-bosannya, nggak ini. Kita mesti semangat bahwa kakek bangsa kita tuh orang keren-keren semua, orang hebat-hebat semua. Dia orang baik, tapi kalau misalnya dia mau dijajah, mau ditepis segala macam, wah perlawanannya keren banget. Dulu ada kan dari Mongol tuh, wah abis dia nguasain Jazirah Arab, Timur Tengah segala macam, dia pengen nguasain Indonesia. Datang ke raja di Indonesia, raja ke bapaknya sebelum adanya Majapahit itu ya, pas ngomong-ngomong begitu negara Indonesia itu disuruh tunduk sama Raja Mongol, malah kupingnya dipotong kan, dikasih ke sana gitu. Dia menyerang, kalah kan di laut, udah dibantai. Ya itulah nenek moyang kita. Entar detailnya ya, itu mau urusan sejarah ya, buat vlog yang selanjutnya lagi ya. Makanya kayak gitu, mulai dari sekarang nih, satu-satunya cara agar kita bisa merdeka dari keterbudakan bangsa, kita mesti mencintai leluhur kita, kita mesti mencintai kakek moyang kita yang benar-benar darahnya terah lurus ke kita itu, benar-benar darah pejuang. Jadi kalau kita mengimajinasikan dia begitu sayangnya sama bangsa Indonesia, dia begitu pengen banget nih negara kita tuh merdeka, agar anak cucunya itu hebat, nggak digoblokin lagi, nggak dibegoin lagi, ya kita mesti kayak begitu. Jadi buat mahasiswa internasional, banggalah dengan bapak moyang kalian masing-masing. Gak usah bangga sama bapak moyangnya Habib yang ternyata itu penipu, upload grupnya G, dan itu terkonfirmasi, itu terbukti, ini bukan fitnah. Dan sampai sekarang nggak ada Habib yang berkokol itu tuh yang berani tes DNA. Jadi kita ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.